Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Jadi, Ibu akan membahas mengenai pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Bermaterikan kisah teladan sahabat Nabi Muhammad. Siapa yang tahu siapa saja sahabat Nabi Muhammad? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun gajah atau 573 Masehi atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Singkatnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Garis keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakek ketujuh. Nah, Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang namanya, yakni gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang dikenal orang yang selalu membenarkan Rasul, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di tengah pertentangan, ejekan, dan ketidakpercayaan orang kafir, Abu Bakar adalah orang yang paling gencar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena itu, di belakang nama beliau diberi gelar As-Siddiq atau lengkapnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan atau siddiq. Ia sangat mencintai Islam dan berusaha keras menyebarkannya, terutama kepada sahabat-sahabat dekatnya. Di antaranya ada sahabat dekat yang masuk Islam karenakan oleh Abu Bakar, yaitu ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Abu Bakar juga menyayangi para sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka. Di antaranya dibuktikan dengan kerelaannya memerdekakan Bilal bin Rabah. Waktu itu, Bilal bin Rabah yang berstatus sebagai budak itu masuk Islam. Namun kemudian tuan pemiliknya mengetahuinya dan menyuruh sahabat Bilal keluar dari Islam. Namun sahabat Bilal menolak. Akhirnya Bilal disiksa dengan kejam. Mengetahui hal ini, sahabat Abu Bakar rela mengeluarkan hartanya demi membebaskan Bilal dari statusnya sebagai budak. Sejak saat itu Bilal menjadi orang merdeka. Nah, Abu Bakar juga sangat santun dan bijaksana, namun tetap tegas dan teguh memegang prinsip. Para sahabat lain mengagumi dan menghormatinya. Posisinya sebagai bangsawan kaya yang mengayomi para sahabat menjadi penguat sahabat-sahabat lain yang mengalami cercaan, gangguan, dan siksaan kaum kafir Mekah. Abu Bakar juga adalah sahabat karib Rasulullah yang setia dan mencintai Rasul. Begitu setia dan cintanya kepada Rasul sehingga ia mempertaruhkan harta dan nyawa demi membela Rasul. Hal ini dibuktikan saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah
Ia tidak hijrah ke Madinah mengikuti sahabat-sahabat lain berangkat lebih awal, tetapi ia menemani Rasul yang berangkat hijrah beberapa waktu kemudian. Nah, di malam keberangkatan hijrah Rasul, ia rela mempertahankan nyawa dengan menemani Rasul yang akan dibunuh sekelompok kaum kafir Mekah bersenjata. Ia terus saja melakukan perjalanan melewati terjalnya Bukit Sur. Untuk menghindari kejaran kaum kafir Mekah, Abu Bakar bersama dengan Rasul istirahat sementara di Gua Sur. Saat kaum kafir sampai di Gua Sur, sahabat Abu Bakar sangat khawatir terhadap keselamatan Rasul. Namun Rasul meyakinkan sahabat Abu Bakar bahwa Allah pasti akan menolong. Benar yang disampaikan oleh Rasul, Allah Subhanahu wa taala menurunkan laba-laba di mulut goa dan bersarang di sana. Nah, jadi kaum kafir pun tidak jadi memasuki ke Gua Sur karena menganggap bahwa Rasul tidak mungkin berada di dalam gua tersebut karena di mulut gua tersebut terdapat sarang laba-laba. Nah, sebegitu cintanya kepada Rasul, hingga saat Rasul tidur di pangkuannya, Abu Bakar tidak berani bergeser dan bergerak. Bahkan saat ia digigit serangga pun, ia tidak bergerak karena khawatir Rasulullah akan terbangun. Nah, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua mengenai sahabat Rasul. Sahabat Rasul yang kedua ada sahabat Umar bin Khattab. Siapa yang tahu mengenai Umar bin Khattab? Nah, Umar bin Khattab adalah putra Nufail al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Beliau berasal dari suku Adi. Sebelum Islam, suku Adi terkenal sebagai suku yang terhormat, mulia, dan berkedudukan tinggi. Nah, beliau dilahirkan pada 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Ia menjadi duta sukunya saat mereka berselisih dengan suku lainnya. Umar dikenal sebagai seorang pemberani yang tidak mengenal takut dan gentar. Ia adalah sosok yang sangat teguh memegang janji, sangat disiplin, dan mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi. Nah, pada awalnya, Umar bin Khattab sangat memusuhi terhadap Islam dan Rasul. Ia menganggap dakwah Rasul menyebabkan kericuhan dan masyarakat Mekah terpecah belah. Ia ingin masyarakat Mekah kembali bersatu. Satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Rasul. Tetapi sampai akhirnya hati Umar terbuka untuk menerima Islam dan bahwa Rasul adalah utusan Allah. Setelah itu, Umar memberanikan untuk membela Rasul, bahkan sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat atau masuk Islam. Sahabat Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan tercatat sebagai orang ke-40 yang masuk Islam. Dia masuk Islam 3 setelah sahabat Hamzah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, sahabat Umar teguh memegang janji kepada suku dan keluarganya untuk melawan siapapun yang mengganggu sukunya. Dengan gagah berani, saking teguhnya memegang janji setia tersebut sampai mau membunuh Rasul. Begitupun juga setelah masuk Islam, dengan teguh memegang janjinya akan berjuang bersama Rasul tanpa rasa takut. Keteguhan janji setia membela Islam benar-benar dibuktikan sahabat Umar, sehingga dakwah pun dilakukan secara terang-terangan. Nah, sahabat Rasul yang ketiga yang selanjutnya ada Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah, pada waktu Rasul berumur 5 tahun. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah, suku Quraisy. Sejak kecil, ia dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, kesantunan, dan kesolehannya.
sehingga Rasul sangat mengaguminya. Kemudian beliau atau Utsman bin Affan masuk Islam pada umur 34 tahun atas ajakan sahabat Abu Bakar. Beliau kemudian menghadap Rasul untuk menyatakan keimanan dan keislamannya. Kemudian, sebelum dan sesudah masuk Islam, sahabat Utsman bin Affan adalah pedagang yang kaya raya. Beliau terkenal sangat dermawan, menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam. Pada saat Rasul akan melakukan perang Tabuk, sahabat Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 59 ekor kuda dan 1000 dinar untuk keperluan pasukan Islam. Nah, sahabat Utsman juga pernah mengemban tugas diplomatik pada masa yang sulit dan penuh ancaman bahaya, yaitu ketika bertindak sebagai utusan Rasul untuk melakukan perundingan dengan kaum Quraisy di Mekah. Penugasan ini melahirkan dua peristiwa penting, yakni Bai'atul Ridwan dan Perjanjian Hudaybiyah. Sahabat Utsman sangat akrab dengan Rasulullah SAW. Karena kedekatannya inilah Rasul menikahkan putrinya yang bernama Sayyidah Ruqayyah dengan sahabat Utsman. Setelah Ruqayyah meninggal pada waktu perang Badar, Rasul kemudian menikahkan sahabat Utsman dengan putrinya yang kedua, yaitu Sayyidah Ummi Kulsum. Nah, oleh karena itu, sahabat Utsman terkenal dengan julukan Dzun Nurain, yang berarti orang yang mempunyai dua cahaya. Nah, sahabat Utsman juga termasuk salah seorang as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Sahabat Utsman ikut hijrah ke Abesina atau Habasyah. Beliau juga ikut dalam setiap peperangan dengan Rasul, kecuali perang Badar. Sahabat Utsman juga dikenal sebagai salah satu penulis wahyu. Sahabat Utsman juga mempunyai keistimewaan menguasai ilmu bahasa Arab zaman jahiliyah. Di antaranya ilmu keturunan, perumpamaan, dan berita-berita peperangan. Ia juga memiliki tentang ilmu untuk menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat Arab waktu itu. Nah, oleh karena itu, meskipun pada pemerintahannya banyak sekali gejolak politik karena kebijakan yang diambilnya, bukan berarti kepribadian sahabat Utsman yang berubah, tetapi disebabkan oleh kondisi kaum muslimin saat itu dan desakan-desakan dari luar dirinya. Karena tidak benar jika sahabat Utsman disebut nepotisme dan lemah. Namun, karena orang-orang di lingkungannya menyembunyikan kebenaran yang seharusnya dilaporkan kepada sahabat Utsman sebagai khalifah, sahabat Utsman meninggal pada tahun 35 Hijriah. Karena ulah para pemberontak yang memasuki rumah beliau. Beliau meninggal dunia saat sedang membaca Al-Quran dalam usia 82 tahun. Sahabat Rasul yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap sahabat Ali adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, karena itu Ali merupakan sepupu Rasul. Kenapa diberi gelar Karamallahu wajhah pada Ali? Karena sahabat Ali tidak pernah menundukkan wajahnya untuk menyembah berhala. Nah, Ali adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, Aqil dan Thalib. Sahabat Ali lahir di Mekah pada 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Abdul Manaf. Ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan remaja. Ia sangat akrab dengan Rasul karena sejak kecil hidup bersama Rasul. Ali beriman sehari setelah kerasulan Nabi, sewaktu ia berusia 9 tahun. Sahabat Ali semenjak kecil sudah dididik dengan adab dan budi pekerti Islam. Lidahnya amat fasih berbicara, dan dalam hal ini ia terkenal ulung. Pengetahuannya dalam agama Islam itu amat luas. Karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW, ia termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW pada usia 26 tahun. Sayyidah Fatimah adalah satu-satunya putri Rasul yang ada serta mempunyai keturunan, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain.
Dari pihak Sayyidah Fatimah inilah Rasul mempunyai keturunan sampai sekarang. Keturunan Rasul sekarang diberi julukan Habib bagi laki-laki dan Syarifah bagi perempuan. Sahabat Ali begitu menyayangi dan memperhatikan istri dan anak-anaknya. Sahabat Ali juga peduli kepada tetangga dan kerabatnya. Nah, di malam hijrah Rasul, beliau menggantikan tempat tidur Rasul yang menjadi sasaran penyerangan kaum kafir Mekah. Beliau rela menentang maut karena menggantikan tempat tidur Rasul yang akan dibunuh. Namun, mengetahui yang tidur di tempat tidur Nabi ternyata Ali, kaum kafir tidak membunuhnya. Inilah sifat kepedulian sahabat Ali yang tinggi kepada Rasulullah. Nah, pada masa peperangan membela Islam, sahabat Ali ini sangat terkenal dengan keberaniannya dan termasuk pendekar tanpa tanding. Sudah menjadi kebiasaan sebelum perang dengan kafir Mekah dimulai dengan perang tanding antar tentara pilihan satu sama satu. Sahabat Ali selalu menang dalam perang tanding ini. Keberaniannya terkenal dan ia mengikuti hampir seluruh peperangan yang dipimpin Rasul. Karena keberaniannya ini, sahabat Ali mendapat julukan Asadullah. Sahabat Ali termasuk dari salah satu 3 sahabat utama Nabi yang mengambil pengetahuan, budi pekerti, dan kebersihan hati dari Rasul. Mereka adalah sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ali. Mereka bertiga dikenal sebagai mercusuar yang memancarkan sinar Islam ke seluruh dunia. Bahkan di antara ketiganya, sahabat Ali terkenal dengan cerdas dan dikenal sebagai pintu ilmu dari kota ilmu. Kota ilmu adalah Rasulullah SAW. Nah, sahabat Ali juga diangkat menjadi khalifah keempat pada tahun 35 Hijriah menggantikan sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Ali menjadi khalifah selama 6 bulan. Beliau wafat pada 40 Hijriah. Materi untuk hari ini sudah tersampaikan semuanya ya. Yang pertama ada sahabat siapa saja? Abu Bakar. Yang kedua ada Umar. Yang ketiga ada Utsman. Yang keempat ada Ali. Keempatnya itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan keempatnya juga patut kita teladani sebagai sikap di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penutupan di akhir, Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan dan menyimak video ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan video atau lagu untuk kalian semuanya supaya gampang untuk menghafal sahabat-sahabat Nabi. Yang keempat tadi ya. Sekian materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib.